Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah bisnis itu bisa ngomong? Gimana caranya dia cerita tentang dirinya sendiri? Nah, hari ini kita akan bedah bahasa rahasia yang dipakai semua bisnis modern, sebuah coder yang usianya udah lebih dari 500 tahun. Bayangin deh, gimana caranya sebuah bisnis bisa ngasih tahu kita, ini loh semua barang yang gue punya, ini utang-utang gue, dan yang paling penting, gue sehat atau enggak sih? Tanpa sistem yang jelas, semuanya bakal berantakan. Kita butuh sebuah bahasa yang jujur dan terstruktur untuk uang, dan itulah masalah yang diselesaikan oleh akuntansi. Dan ternyata, jawabannya itu udah ada lebih dari 500 tahun. Datangnya dari seorang biarawan sekaligus jenius matematika pada masanya, namanya Luca Pacioli. Di tahun 1494, dia nulis buku Summa de Arithmetica, dan disitulah dia memperkenalkan sistem pembukuan entry ganda. Kerennya, sistem ini begitu elegan, begitu kuat, sampai sekarang pun masih jadi standar emas di seluruh dunia. Baik, jadi gimana sih cara kerjanya? Intinya, gampang banget. Seluruh sistem ini dibangun di atas satu konsep yang sangat sederhana, keseimbangan. Nah, ini dia, aturan emas akuntansi. Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia, aset sama dengan utang ditambah modal. Aset itu semua yang dimiliki perusahaan. Dan itu harus selalu seimbang dengan klaim atas aset itu, yaitu utang ke pihak lain dan modal dari si pemilik. Ini fondasinya, ini dasar dari segalanya. Coba bayangin aja sebuah timbangan yang seimbang sempurna. Di sisi kiri, kita taruh semua aset, semua barang berharga milik bisnis. Di sisi kanan, kita taruh semua klaim atas aset itu. Utang, yaitu klaim dari kreditor, dan modal, yaitu klaim dari pemilik. Timbangan ini wajib seimbang, nggak boleh miring sedikit pun, selalu seimbang. Oke, idenya keren. Sekarang mari kita lihat gimana ini semua berjalan di dunia nyata. Nah, ini nih yang sering bikin pusing, debit dan kredit. Buang jauh-jauh pikiran kalau debit itu nambah atau kredit itu kurang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Pikirkan saja begini, debit itu kiri, kredit itu kanan. Udah, sesimpel itu. Biar gampang ngapalinnya, kita pakai jembatan keledai 5 jari. Kita mulai dari jempol. Jempol ini kita sebut harta atau aset. Kenapa jempol? Ya kan jempol itu simbol kekuatan kan? Nah, harta itu ada di sisi kiri persamaan tadi. Jadi setiap kali harta bertambah, catatnya di sisi debit alias sisi kiri. Lanjut, jari telunjuk ini buat utang. Kenapa telunjuk? Coba deh, kalau nagih utang kan seringnya nunjuk-nunjuk ya kan? Nah, utang itu ada di sisi kanan persamaan. Jadi kalau utang bertambah, catatnya di sisi kredit alias sisi kanan. Terus, jari tengah. Jari yang paling tinggi yang jadi penopang. Ini pas banget buat modal, karena modal itu kan penopang utama bisnis. Sama kayak utang, modal juga ada di sisi kanan. Jadi kalau nambah, catatnya di kredit. Jari manis sekarang identik sama cincin, sama hal-hal yang manis. Jadi ini buat pendapatan. Kan pendapatan bikin bisnis jadi manis ya. Pendapatan ini sifatnya menambah modal. Jadi aturannya sama, bertambahnya di sisi kredit. Terakhir, si kecil, jari kelingking. Ini buat beban. Beban itu kan biasanya kecil-kecil tapi banyak. Nah, beban ini sifatnya mengurangi modal. Jadi aturannya kebalikan dari modal. Kalau beban bertambah, kita catatnya di sisi debit. Nah, ini dia rangkumannya. Contekan utamanya nih. Lihat tabel ini. Harta dan beban itu saldo normalnya di debit. Artinya mereka bertambah di sisi kiri. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan bertambahnya di sisi kredit di kanan. Pegang ini baik-baik. Ini kunci utamanya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang bagian serunya. Kita coba pakai ini di transaksi beneran. Gimana sih bahasa timbangan ini bekerja dalam praktek? Setiap transaksi, mau segampang atau serumit apapun, bisa kita pecah jadi 3 langkah ini. 1. Cari tahu dulu 2 akun mana yang kena dampak. 2. Tentukan masing-masing akun itu nambah atau berkurang. 3. Baru deh kita pakai aturan debit kredit yang tadi. Gampang kan? Oke, studi kasus. Misalkan bisnis Anda beli perlengkapan katakanlah senilai Rp800.000. Bayarnya pakai uang tunai. Nah, gimana cara kita ngobrol pakai bahasa akuntansi untuk transaksi ini? Dan inilah dia jurnal entry-nya. Coba kita bedah ya. Langkah 1, akun yang terpengaruh itu perlengkapan sama kas. Dua-duanya ini jenis harta. Langkah 2, perlengkapan kita nambah, tapi kas kita berkurang karena dipakai bayar. Langkah 3, nah ingat aturannya, harta bertambah itu di debit, makanya perlengkapan di debit 800.000.
Dan harta berkurang itu di kredit. Makanya kas ada di kredit 800.000. Lihat, debit dan kreditnya sama-sama 800.000. Timbangannya seimbang sempurna. Nah, kalau Anda sudah paham logika simpel ini, berarti Anda siap buat mecahin salah satu misteri paling umum yang bikin orang bingung soal akuntansi sehari-hari. Pernah nggak sih bingung kenapa kalau ada uang masuk ke rekening kita, SMS dari bank bilangnya rekening Anda di kredit, padahal kan uang kita nambah? Nah, ini kuncinya. Perspektif. Waktu Anda lihat rekening koran, itu dari sudut pandang bank. Uang Anda di bank itu bagi mereka adalah utang kepada Anda. Jadi waktu uang Anda nambah, artinya utang mereka ke Anda juga nambah. Dan ingat aturan tadi, utang bertambah di mana? Ya, di kredit. Jadi ini kebalikannya dari pembukuan bisnis Anda sendiri, di mana kas bertambah itu di debit. Semuanya soal dari kacamata siapa kita melihat. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih sistem yang umurnya udah setengah milenium ini masih relevan banget? Kenapa masih jadi standar di seluruh dunia? Disinilah letak kejeniusannya. Karena semuanya harus seimbang, sistem ini otomatis ngasih kita gambaran keuangan yang lengkap. Dia juga kayak punya pengecek kesalahan bawaan, kalau nggak seimbang pasti ada yang salah. Ini bikin semua catatan keuangan bisa diverifikasi, bisa dilacak, dan jadi alat super ampuh buat deteksi penipuan. Inilah data yang dipakai para manajer buat ambil keputusan dan yang dipelajari investor sebelum mereka berani taruh uang. Nggak heran kalau investor legendaris sekelas Warren Buffett bilang, akuntansi itu bahasanya bisnis. Kalau Anda nggak ngerti bahasanya, gimana mau paham ceritanya kan? Jadi, coba pikirin deh, Anda barusan belajar tata bahasa dasar dari sebuah bahasa yang sangat powerful. Ini bukan cuma soal angka loh, ini soal kemampuan membaca cerita di balik angka. Nah, sekarang setelah tahu dasarnya, kira-kira percakapan apa nih yang bisa Anda mulai? Mungkin soal investasi, strategi bisnis, atau bahkan sekedar ngecek kesehatan keuangan usaha kecil Anda sendiri.